2 hari jelang perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai padat. Petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan, meski rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan pada Selasa. Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Terdapat antrian kendaraan hingga beberapa kilometer dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Di antaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga sejumlah titik lokasi wisata. Saat ini masih normal, masih naik maupun turun, masih pengaturan manual. Dan saat ini belum ada rencana pelaksanaan one way, hanya pengaturan. Meski arus lalu lintas mulai padat, namun belum ada rekayasa lalu lintas baik melalui skema ganjil genap maupun one way atau satu arah. Dari Bogor menuju Jakarta maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jika arus lalu lintas mulai padat, maka sistem one way akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, jalur utama wisata Bandung Lembang macet hingga 2 km. Kemacetan ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Jalur utama wisata Bandung Lembang mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Kemacetan terjadi dari kawasan Jalan Setiabudi Ledeng hingga jalur wisata Bandung Lembang. Kepadatan arus lalu lintas terjadi karena terus meningkatnya volume kendaraan wisatawan menuju sejumlah objek wisata di Lembang maupun Ciater Subang. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian memberlakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju Lembang di kawasan Ledeng ke jalur alternatif Sersan Bajuri. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan di kota Bandung dan menuju kawasan Lembang akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 yang difokuskan pada kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak. Untuk mengamankan kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Antoni Arif Priyadi mengatakan evaluasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya kendaraan kelas 7, 8, dan 9 akan dialihkan sesuai dengan kondisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalur utama. Nah, itulah dia teman-teman mengevaluasi, menganalisis bahwa tanggal 21 itu kemungkinan bisa terjadi. Karena di BKD pun surveinya tanggal 21 itu juga agak signifikan, tapi nggak puncak. Sementara Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan 3 kantong parkir telah disiapkan di berbagai lokasi strategis. Kemudian karena hari Senin dan Selasa ini masih masuk libur, kan begitu. Nanti pada saat libur lagi tanggal 25, sehingga itu kita antisipasi tanggal 24 sore sampai malam itu akan terjadi peningkatan lagi untuk arus mudik. Begitu ya. Nanti tanggal 25 kita antisipasi juga untuk arus liburan masyarakat yang wisata supaya tidak terjadi proses. Sementara itu puncak arus angkutan Natal 2024 diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terpantau padat. Ribuan penumpang yang hendak berangkat dari Pelabuhan Nusantara Kota menuju sejumlah daerah di Kalimantan memadati terminal pemberangkatan.
Agar tidak terjadi kepadatan saat naik kapal, petugas pintu dermaga pun menerapkan buka tutup masuknya penumpang di dermaga pelabuhan. Dari data KSOP Parepare tercatat ada 2.334 yang akan bertolak dari pelabuhan Parepare pada Senin malam. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten dan juga rekan Erwin Eka Pratama di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Kita akan ke rekan Iskandar terlebih dahulu. Selamat pagi Iskandar, bagaimana suasana di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah masih dipadati oleh para pemudik? Ya, selamat pagi. Pemirsa, dapat saya informasikan kondisi di Pelabuhan Merak sendiri pada hari ini seperti ada di belakang saya ini terlihat lenggang ya. Padahal sebelumnya diprediksi memang hari ini menjadi puncak arus mudik pada libur Natal tahun ini. Namun terlihat belum ada kelihatan adanya lonjakan kendaraan maupun pada pejalan kaki yang akan memasuki beberapa dermaga di Pelabuhan Merak ini. Demikian. Ya, Iskandar, lantas persiapan apa yang sudah dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk mengantisipasi adanya kepadatan para pemudik di sana? Ya, untuk mengantisipasi kepadatan para calon penumpang, pihak terkait sudah menyediakan 3 skenario, yakni dengan menyiapkan kantong-kantong parkir mulai dari tol Tangerang Merak dan parkir di Cikuasa Atas dan menyiapkan juga pantung parkir yang ada di Pelabuhan Merak yang dapat menampung hingga 6.000 lebih kendaraan penumpang. Demikian. Baik Iskandar, terakhir Iskandar, apakah saat ini perjalanan kapal masih kerap terganggu akibat cuaca ekstrim atau seperti apa di sana? Ya, memang sejak malam dan pagi hari ini memang Pelabuhan Merak masih diguyur hujan. Terlihat juga cuaca di sini juga sangat mendung. Namun tidak terlihat tidak adanya gelombang tinggi yang dapat mengganggu aktivitas bongkar muat kapal. Sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah jika terjadi lonjakan atau jika terjadi angin kencang, maka kapal ro-ro akan sulit bersandar karena harus melawan kencangnya angin di dermaga di Pelabuhan Merak ini. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke rekan Erwin yang berada di Pelabuhan Parepare. Selamat pagi Erwin, bagaimana suasana di Pelabuhan Parepare pagi ini? Apakah terjadi penumpukan penumpang di sana? Ya, baik Yasmin dan pemirsa, untuk situasi terkini di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare masih terpantau landai dengan para penumpang. Namun beberapa saat terakhir memang bahwa jumlah penumpang di Pelabuhan Kota Parepare ini memang sedikit meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Untuk data dari KSOP sendiri bahwa tercatat dalam sepekan ini yang berangkat dari Pelabuhan Kota Parepare sendiri ada sekitar 8.000 penumpang dan yang tiba ini lebih dominasi yakni yang ke 11.000 penumpang. Ya, baik Erwin, lantas langkah antisipasi apa yang dilakukan pihak pelabuhan untuk mencegah penumpukan penumpang di sana? Ya, baik, memang dari KSOP sendiri jauh-jauh hari telah menyediakan sebanyak 15 armada kapal untuk mengangkut para penumpang kapal ini, Yasmin. Di mana diantaranya 4 milik kapal milik PT Pelni dan 11 lainnya adalah swasta. Baik, terima kasih banyak rekan Erwin Eka Pratama melaporkan langsung dari Pelabuhan Nusantara Parepare dan sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali, sehat selalu rekan-rekan.